Sekarang tanggal 28 Desember tahun 2021. Nah, saat ini saya lagi berada di kebun ya. Setelah lama nggak bikin video di kebun, saya bikin lagi nih. Nah, di kesempatan ini itu ya, saya akan jelaskan ciri-ciri porang yang tercukupi nutrisinya di masa vegetatif. Nah, seperti ini. Kelihatannya seperti ini ya. Dari daunnya kelihatan cukup hijau. Ini. Dan ini setelah agak tua kayak gini, ini pasti keluar tunas yang kedua. Nah, ini juga tunas keduanya ada yang sudah mekar juga. Dan juga ada masih yang kecil juga ada seperti ini. Ini masih kecil, ini juga. Tapi mayoritas sudah keluar tunas yang kedua. Nah, dan ini untuk media tanamnya. Ini saya kemarin ini pakai sekam. Ini sekam yang difermentasi ya, dan juga dicampur dengan arang sekam. Ini akar-akar kelapa di sini. Ini dulunya ini sebelum ditanamin ini memang lahan-lahan nganggur. Lahan yang enggak itu jadi tanahnya keras banget. Makanya saya kasih arang sekam plus sekam yang sudah fermentasi juga buat gemburin tanah. Ini sebenarnya saya itu ya nyoba teknik nanam juga, pakai arang sekam dan juga sekam mentah yang sudah fermentasi buat ngemburin tanah. Nanti di atas itu ada juga yang enggak itu ya, yang enggak saya kasih sekam, dan nanti bisa dilihat perbedaannya ya dengan yang pakai sekam dan juga arang sekam. Nah, seperti ini. Ini sudah pada tunas yang kedua juga. Semuanya udah pada tunas. Ada 1-2 aja yang ini yang belum keluar tunas. Nah, ini sudah gede malahan. Ini juga udah keluar cicil. Ini juga. Nah, ini ya. Itu kelihatan yang hitam itu arang sekamnya campur dengan sekam mentah. Dan juga selain buat menggemburkan tanah, arang sekam itu juga baik juga ya buat menyediakan silika juga buat tanaman, juga karbon juga, itu bagus buat perkembangan tanaman itu sendiri. Makanya saya pakai arang sekam dan juga sekamnya juga. Ini akar kelapa yang pas waktu di kultivator itu akar kelapanya banyak banget, karena ini di sebelah kiri saya itu kelapa, dan juga ini lahan saya ini di bawah naungan. Nah, saya tunjukkan ini yang di atas ini juga sudah pada tunas yang kedua. Ini saya nanamnya itu bulan 10 akhir ya, bulan 10 akhir atau 11 awal. Cuma untuk bibitnya itu udah keluar tunas. Jadi lebih cepat perkembangannya. Nah, seperti ini. Ini yang hitam tadi, ini sudah pada tunas yang kedua. Buat teman-teman, saya mohon dukungannya. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Nah, ini juga. Dan saya minta maaf kalau video saya ini apa adanya, karena ini saya ngerekamnya juga seadanya alat buat ngerekamnya. Jadi mungkin kalau
hasilnya kurang bagus, saya minta maaf. Nah ini ya kondisi naungannya seperti ini. Nih. Dan jangan lupa kalau teman-teman punya kebun itu buat itu ya, apa namanya, buat dibersihin. Ini enggak seberapa banyak ini apa namanya, untuk apa namanya ini, rumputnya. Ini yang di bawah ini enggak seberapa rumputnya, kalau yang di atas banyak rumputnya. Nah ini sudah pada tunas yang kedua. Ini juga ada tunas yang kecilnya juga. Dan alhamdulillah ini walaupun tanahnya sebelumnya nggak diolah, tanah nganggur, ini lumayan subur ya. Ini tunas yang pertamanya ini tunas yang kedua, terus yang kecil itu cabang. Dan ternyata porang itu ada cabangnya juga. Ada kecil gitu ternyata cabang itu. Nah, ini ada yang roboh juga sebagian. Ini biarin aja nggak apa-apa. Yang tunas lamanya. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Ini ada yang bule ini. Pohonnya juga putih. Nah, ini apa namanya, kemarin bibitnya dari umbi mini ya. Kisaran 1 kilonya isi 100 atau 100 lebih gitu, kecil-kecil segede ibu jari. Umbi mini, jadi sekarang seperti ini. Nah selanjutnya saya tunjukkan yang lebih di atasnya lagi. Dan nanti yang di atas ada yang itu ya, ada yang nggak saya kasih sekam. Itu perkembangannya cukup mengecewakan sih. Emang saya itu ya, apa sengaja buat percobaan aja. Nah ini juga sudah tunas kedua, sudah gede tunas keduanya. Nah ini yang pertama segede gini, ini yang kedua. Ini belum ada 2 bulan ya, kalau usia apa namanya, usia dari tunas pertama itu belum ada 2 bulan. Kalau dari tanam ini 2 bulanan. Di bulan 10 akhir, kalau nggak bulan 11 awal tuh saya nanamnya. Sekarang bulan 12 akhir. Ini masih pakai sekam ini yang di sini. Dan kalau pakai sekam itu rumputnya dicabutin itu gampang ya, karena gembur. Masalahnya asli tanahnya itu padat banget kalau nggak dikasih sekam. Nah, ini sudah pada tunas kedua, ini udah mekar malahan. Tunas keduanya sudah pada mekar. Dan ini naungannya cukup lumayan rapat ini. Mungkin ya naungannya hampir 50%. 40-50% mungkin. Ini juga lumayan gede ini. Nah segini, hampir seibu jari ini. Dan ini untuk
pupuk kimianya saya pakai NPK tapi cuma sekali dan juga sedikit banget. Paling satu batang itu saya kasihnya mungkin 1 sendok teh, mungkin nggak ada, mungkin sedikit banget. Cuma sekali. Biasanya saya cuma ngasih dari yang tahun kemarin juga itu ngasih pupuk NPK-nya cuma sekali aja ya. Ya kayak gini di masa vegetatif aja. Vegetatifnya cuma 1 kali, nggak rutin. Masalah ini saya nggak mau overdosis pupuk juga. Nah, ini yang di atas lagi seperti ini. Ini masih pakai sekam ya. Tuh kelihatan masih pakai sekam. Bentar. Nah, ini juga sudah pada tunas yang kedua. Ini menurut pengalaman saya, kalau yang pakai sekam memang perkembangannya jauh berbeda ya sama yang enggak ya. Ini untuk pupuknya sama. Kemarin saya itu pupuknya itu buat pupuk kandangnya itu saya tebar. Nah, ini juga 2. Sudah pada tunas yang kedua. Jadi untuk pupuk kandangnya itu saya tebar sebelum dikultivator. Sebelum kultivator, pupuk ke kandangnya itu saya tebar dulu rata, habis itu baru dikultivator. Habis itu sebelum tanam saya bikin lubang, terus saya isi pakai arang sekam dan juga sekam mentah. Ini juga tunas yang keduanya. Ini sudah mekar yang 1. Jadi seperti ini. Memang untuk teknik penanaman saya sendiri masih cari-cari yang pas, yang gimana ya gitu. Karena umbi porang itu kalau di sini ya, kata orang-orang juga yang di sini itu memang umbinya itu nggak boleh kontak langsung dengan kohe yang belum difermentasi atau yang sudah difermentasi sekalipun, karena cepat busuk ya. Kalau dikasih kohe, kalau kebanyakan itu kalau kena umbinya lebih gampang busuk. Jadi umbinya kalau bisa jangan kontak langsung dengan kohe. Nah, seperti ini. Ini kalau nggak salah yang di atas ini yang nggak pakai arang sekam dan juga sekamnya. Nah, bener. Ini kemarin karena petakannya kecil, emang saya sengaja nggak kasih arang sekam ya, yang buat percobaan. Saya mau membandingkan gimana perkembangannya. Nah, ini sebentar tanahnya seperti ini. Nah, aslinya seperti ini tanahnya, keras banget, padat. Nah, ini kayak gini, padat gini. Nah, ini padat banget. Dan kelihatan juga perkembangannya juga segini. Batangnya kecil-kecil. Batangnya jadi kecil seperti ini. Ini juga ada yang bertunas udah 2 kali. Ada yang keluar tunas kedua tapi masih jarang banget. Ini belum. Itu ada, ini ada, ini juga segini. Tapi yang keluar tunas yang keduanya itu baru beberapa aja. Dan kalau yang pakai
sekam dan arang sekam tadi sudah hampir semuanya tunas yang kedua. Yang di atas ini saya pakai arang sekam dan sekam lagi. Sebentar, ini saya mau kasih tunjuk yang nggak pakai arang sekam ya. Ini kuning-kuning, daunnya pada kuning-kuning, dan juga batangnya kecil-kecil. Nah, ini kuning-kuning semua. Ini kayak gini, dan kelihatan nggak subur ya. Nah, seperti ini. Ini juga ada yang tunas kedua udah mekar, tapi cuma 1-2 aja yang sudah bertunas yang kedua. Ini gini, ini tanahnya ini ya. Ini jelas karena tempatnya ini terang kayak gini. Keras banget ini emang. Mari ngering terus panas gini. Nah, ini emang kemarin saya ini emang kemarin saya buat untuk itu ya. Apa namanya? Untuk percobaan aja. Untuk perbandingan. Nih keras. Nah, teman-teman kalau ada kritik ataupun saran silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nah, ini seperti ini. Ini yang atas ini sebentar saya mulai dari ujung aja. Ini yang pakai sekam dan arang sekam. Ini lebih subur ya. Emang ini yang di atas ini sama yang tadi, yang di bawahnya ini tadi itu bibitnya emang agak kecil. Jadi ya kalau yang gede-gede dikumpulin di bawah, terus yang agak kecil-kecil ini saya tanam yang di atas ini. Cuma ini kelihatan ya. Kelihatan daunnya kelihatan lebih hijau. Dan juga tunasnya ini mayoritas sudah pada bertunas 2 kali. Nah, ini semuanya sudah pada bertunas 2 kali nih. Dan daunnya kelihatan lebih hijau ya. Ini sudah bertunas juga. Ini saya pakai arang sekam dan sekam yang fermentasi lagi nih. Ini kita ambilin. Nah, ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini beda banget sama yang bawah tadi ya. Ini pada subur. Ini padahal saya nanamnya lebih rapat ini. Lebih rapat daripada yang bawah. Ini yang apa namanya? Yang kasih sekam. Kelihatan lebih hijau ya. Nah, ini ada yang tunasnya banyak banget, kecil-kecil ini. Tuh. Ini juga lumayan gede. Yang ini juga dapat bonus pohon pepaya juga. Ini sudah pada tunas yang kedua. Hampir semuanya sudah tunas yang kedua. Ini. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya lebih subur ya, lebih hijau ya. Kalau yang pakai sekam. Pola penanamannya, pupuknya sama, perawatannya juga sama. Untuk video kali ini saya cukupkan di sini, dan nanti untuk video selanjutnya itu akan saya tunjukin tanaman porang saya yang satu beda jauh dari sini ya. Satu lokasi itu ada yang subur, ada yang enggak.
Dan nanti tak tunjukin juga perkembangan tunasnya, tunas keduanya itu gimana bedanya gitu, nanti tak tunjukin. Nah selanjutnya ini saya juga mau ini lanjut bersihin ini rumput yang di sini. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Dan buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses selalu.